Halo guys, balik dari Ruang Halu. Jadi kali ini kita bakalan ngosan. Apa bang? Ngosan tuh bang? Ngobrol santai. Wow. Jadi kali ini kita bakalan ada bintang tamu spesial kayaknya nih ya. Artis jauh. Datengin lagi bintang tamu. Siapa ya? Artis jauh. Siapa? Bukan. Oke, udah ada Kia di sini. Nah, Kia sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, Kia dengar-dengar nih katanya sedang sibuk bekerja atau kuliah gitu, kuliah sambil bekerja kan? Iya, gitu. Di masa pandemi ini corona masih berjalan nggak? Berjalan apa ya sih? Efektif. Efektif. Apa itu teh kuliah sama bekerjanya itu? Kalau buat sekarang cuman kuliah aja. Soalnya kalau misalnya kerja itu lagi di rumah kan juga. Dan kadang itu per bulannya cuman masuk 1 sampai 2 doang. 2 kali masuk gitu. Nggak terlalu sering. Terus dengar-dengar ya, kan sekarang tuh kayak SD, SMP, SMA ya di jenjang pendidikan lagi ngejalanin sekolah online. Iya. Kalau kuliah juga kena Iya, dampak. pasti. Sampai yang kerja juga mungkin bang. Buat Iya, sekarang ada yang sekarang kerja. juga ada yang WFH. Work from home. Tapi udah ada apa? Apa ya info kerja gitu, kerja kapan nih mulainya lagi? Untuk sekarang gitu. Kalau buat kerja itu paling suka langsung lewat pribadi doang. Suruh masuk apa enggaknya gitu. Jadi langsung di-chat. Kalau misalnya aku Kayak personal langsung lagi dikabarin, gitu. iya, langsung dikabarin hari ini masuk kayak gitu. Nih, mungkin tanggapan dari ya untuk kayak yang baru diomongin sama abang nih, kayak tanggapan SD, SMP sampai SMA mungkin sampai jenjang kuliah juga. Iya. Tanggapan Tekia gimana sih gitu untuk kayak sekolah online kayak gitu, belajar online lah. Apakah efektif atau tidak sih? Kalau menurut aku sih itu kurang efektif ya, apalagi dilihat dari segi penjelasan juga kurang. Jadi ada yang dimengerti, ada yang enggak juga. Terus kalau misalnya masalah hal lainnya kan itu nggak semuanya punya handphone atau punya laptop atau segala macamnya. Atau internet? Ya, internetnya kayak gitu. Itu lebih nggak terlalu efektif juga. Emang benar-benar nggak efektif. Kasihan juga sih kalau menurut aku kalau misalnya di golongan yang di bawah gitu maksudnya ini itu kan kebanyakan mereka mati-matian cari uang gitu kan di masa pandemi kayak ini kayak gitu. Jadi nggak semuanya punya juga. Ya kan yang kerja juga malah diberhentikan lah, terus ya dirumahkan, iming-iming dirumahkan bakal kerja lagi. Dan endingnya di PHK. Iya gitu. Apalagi sekarang ada yang dari awal juga udah di PHK kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, terus buat Tekia nih, kalau untuk Tekia banyak nih ya untuk yang kayak zaman sekarang lah, apa sih bang? Insecure. Nah, tanggapan Tekia buat anak remaja sekarang kan banyak gitu yang ngeliat anjir cantik banget sih ini gitu kan, merasa dirinya terkalahkan kayak inilah gitu. Nah, tanggapan Tekia kayak gimana sih? Nah, sebelum menjawab nih, Tekia kan kuliah di mana? Dari barusan tiba-tiba nih ke situ. Ya kuliah di salah satu kampus swasta di Bandung. Seperti itu di daerah Turangga. Ngambil jurusan apa? Ya ngambil jurusan manajemen. Kenapa sih harus manajemen bisnis itu? Tujuan kedepannya apa gitu? Buat kenapa ngambil jurusan tersebut? Terus tujuannya apa? Kenapa ngambil jurusan tersebut? Berbelit-belit lah terserah. Kalau itu kan emang di bidang itu kebanyakan banyak juga yang diminati sama perusahaan-perusahaan yang gitu. Terus kalau buat aku sendiri pengennya buat kedepannya tuh pengen buka usaha sih buat diri sendiri kayak gitu. Usaha apa? Rencana usaha, entah itu usaha nipu kolot atau enggak gitu.
Kalau misalnya aku sih, misalnya kayak apa ya namanya itu, kayak orang-orang belum ada yang apa namanya jual kayak gitu, jual produk aku gitu. Apalagi aku pengennya bikin produk sendiri kayak gitu. Brand sendiri. Brand ya, lebih ke brand mungkin. Di bidang apa? Kayaknya Retail kah atau food and beverage itu atau ya kayak ya begitulah. kalau aku sih pengen di bidang retail tentang baju kayak gitu sih. Konveksi. Mungkin ya, jadi mungkin Teh tuh ada rencana buat planning ke depannya, mungkin buat kayak bikin brand lokal lah istilahnya. Mungkin Sendiri. ya dari zaman sekarang tuh udah mungkin harusnya anak-anak bangsa itu berkarya gitu kan. Di sisi lain untuk brand lokal kan mungkin zaman sekarang udah makin berkurang nih. Harusnya untuk recommended lah anak-anak bangsa gitu, anak-anak terutama yang di Bandung. Kalian tuh pasti ngerti apa yang desainer gitu. Kalau misalnya untuk brand lah pasti kita harus bikin lah gitu. Intinya mas kalau sekarang kan di zaman corona gini daripada nganggur mendingan usaha bener kan. Gitu. Jadi lebih memanfaatkan. Terus kalau misalkan kalian kreatif gitu ya, jadi memanfaatkan waktu. Terus buat modal mah sebenarnya dari apa sih, barang bekas juga kan bisa jadi Iya. keragaman kreativitas gitu kan. Iya, apalagi sekarang udah banyak yang jual kayak ketang trip kayak gitu. Trip kayak gitu kan udah banyak kan. Dijual murah lah, yang penting kan ada buat rokok lah, Ya buat laki-laki ya, buat rokok, mungkin buat cewek make up paling. buat jajan lah, jajan sebelah, basreng. Ayo meluncur gitu. Nah, yang ditanyakan tadi Aldi. Nah, diulang lagi ya. Iya. Mungkin kan banyak nih buat kayak terutama yang mungkin laki-laki di kalangan laki-laki atau wanita gitu kan. Banyaknya sih wanita gitu untuk wanita tuh banyak yang gini kan, berpikir anjir gitu kan, ini kasarnya gitu ya, kasarnya kok dia lebih cantik dari orang, atau otomatis misalnya wah merasa insecure lah gitu. Tanggapan dari Teh Kia kayak gimana sih gitu untuk misalnya remaja yang misalnya kayak kurang percaya diri gitu? Kalau misalnya buat aku, itu mendingan kita lebih percaya diri aja deh. Kita harus percaya apa yang kita punya gitu, kelebihan yang kita punya tuh kita harus bersyukur gitu. Dan kalian jangan lupa bersyukur dari apa yang kalian punya itu sebuah apa ya, itu kelebihan yang apa namanya, itu kelebihan yang kalian punya gitu. Jadi Masing-masing orang tuh sebenarnya punya kelebihan. kelebihan dan kekurangan gitu. Dan kekurangan kalian yang punya dan kelebihan yang kalian punya kalian harus jadiin kelebihan kalian gitu. Kalau bisa berbagi aja lah, jadi jangan dipakai buat sombong gitu. Misalkan kita lebih cantik atau lebih cakep, ganteng lah gitu, buat sombong doang gitu. Mending tipsnya gitulah, tips berbagi tips. Iya, tipsnya biar nggak insecure tuh kayak gimana sih intinya? Nah, menurut Teh Kia, cara buat nggak insecure itu teh gimana sih? Ini menurut Teh Kia aja gitu, versi Teh Kia. Pandangan Teh Kia. Kalau aku bodo amat, jadi dia selalu bodo amat. Kalau misalnya apa namanya tuh orang lebih dari Kia gitu, mereka punya kayak glowing kayak gitu, dia nggak peduli gitu, dia nggak peduli banget. Skincare. Tapi kadang Sebenarnya gampang sih buat glowing tuh, minyakin aja gitu dah. Minyak itu jalan konsepnya kayak gitu. Jadi langsung poinnya tuh kata Teh Kia tuh mending bodo amat gitu ya. Terus Nih mungkin lebih dijadikan motivasi Nah, ya. Bila kita sirik mungkin ya udah jadiin motivasi aja. terus ada lagi nih, mungkin semua orang pernah ngalamin gitu kayak bullying atau kayak misalnya Body swimming, body shaming. Nah kayak body smoothing. kalau semakin rambut banget. Nah aku tuh mau nanya nih, apakah Teh Kia pernah ngalamin nggak sih gitu kayak bully, kayak misalnya kayak gini lah Ya diledekin gitu. Mungkin kalau zaman SD ya
ledekin nama bapak Iya. ke orang tua gitu kan, lebih mungkin di kalangan remaja mah ke body shaming atau Iya. apalah gitu ya. Mungkin dia pernah punya pengalaman seperti itu. Kalau Kia sih pernah, dan itu juga Kia nggak peduli sih, Kia orangnya nggak terlalu peduli banget omongan orang, mau Kia kayak dulu misalnya Kia gendut, Kia jelek, Kia hitam atau segala macam, Kia nggak pernah ngegubris omongan orang gitu, karena yang buat Kia apaan sih ya, ini kan diri Kia gitu, bukan diri mereka kayak gitu. Tapi itu pendapat Kia saat sekarang mungkin ya. Kalau dulu gimana menanggapinya gitu? Menanggapinya Kalau aja sih, kalau aku emang prinsip aku Dari lebih ke dulu, bodo amat, iya. dari dulu bodo Tapi amat. meskipun itu bikin Kia sakit hati atau bikin Kia nangis, Kia cuman jadi sih nggak apa-apa orang lain kayak gini, yang penting Ujian iya, hidup lah jadi ya. nggak apa-apa orang lain gini ke Kia, yang penting Kia nggak kayak gitu gitu ke orang lain. Yang lagian kan nggak baik juga kan ngejelek-jelekin apa namanya itu tubuh orang lain gitu kan, itu kan nggak baik. Soalnya kan setiap orang mempunyai kekurangannya masing-masing. Kekurangan atau kelebihan masing-masing. Jadi mungkin di sisi lain untuk Tekian, jadi tips nih buat teman-teman sahabat halus, lebih baik bodo amat daripada dimasukin ke hati. daripada sekarang kan masukin ke hati nih, terus dipikirin Misalnya amit-amitnya gitu kan, saking ada gitu kan yang disirikin, ngeledekin atau apalah gitu, sampai yang frustasi lah, ada yang amit-amit sampai gantung diri lah gitu kan, gitu saking mungkin pedasnya omongan orang lain. Nah, untuk teman-teman tidak boleh body shaming itu sebenarnya emang bukan sebenarnya gimana ya, sebelum kalian mau ngejek orang berkacalah, jangan pernah apa ya disebutnya tuh, jadi jangan pernah melihat titik pandang seseorang tuh bahwa dia tuh kayak misalnya Aldi nih ke abang gitu kan, dari satu kekurangan. nah itu dia misalnya Aldi ke abang, anjir gini jelek gini apa sih gitu, ngebully lah intinya. Bener. Itu mah di belakangnya. Ya, itu maksudnya buat teman-teman stop body shaming gitu kan, kayak Sama-sama belajar lah. Sama-sama kita juga belajar. ya. Kadang suka terceletot gitu kan. kaca letot, Suka apa sih itu teh tergelincir gitu lah. tergelincir Ya, omongan mungkin. gitu, omongan. Mungkin Suka kalau nggak sengaja gitu. sesama teman sih masih wajar mungkin gitu. Tapi lihat temannya dulu. Ya, Enak Apalagi kan sampai nih nggak diajak kenal, nih. body shaming. lihat dulu mungkin kayak lingkungan ya bang ya. Dan Ke lingkungan, terus tongkrongan gitu kan, teman-teman kan beda-beda ya. nah, Beda-beda guys. jadi untuk Tekian nih aku ada pertanyaan. Nih kan kayak buat sekarang bang, apa sih yang lagi ramai sekarang tuh pembahasan Oh. kata apa? Tentang kontroversi Banget gitu kan, kata anjay ini lagi anjing, wah lagi membuming banget ya gitu. ini tanggapannya menurut saya ya, Ya, kata anjay sebenarnya gak penting juga buat dipidanain gitu ya, karena mungkin banyak kasus-kasus yang lebih urgent gitu kan, lebih urgent buat dilaporkan gitu ke entah itu ke Komdis atau KPAI atau ke keruput gitu, Kerawang apalah gitu kan. ya, Menurut saya mah ya nggak penting lah Iya. gitu, entar aja lah itu mah kata anjay mah mungkin anjay. jadi gini ya, mungkin sekarang banyak ya orang kayak netizen kayak gitu berpikir anjay gitu kan, anjay mungkin dari bilang bahasa anjay itu gitu, kata-kata anjay gitu, kata-kata anjay itu mungkin lebih parah, ada sih lebih parah gitu, misalnya kayak anjing lah, kalau anjing kan ada Anjing, kalau di Sunda anjing gitu. anjing itu juga Kayak ember kan emer. kayak misalnya anjing tuh emang udah ada bentuk hewannya, Iya. rupanya udah ada. Ya mungkin sekarang pandangan kalian daripada anjay ya sekarang, sama anjing lebih kasar mana gitu kan, anjing kan ya. Komen di bawah aja lah. Mungkin kalian juga ngerti. Di sisi lain kan masih parah, masih banyak yang bilang
anjing ke, mau anak kecil atau kalangan dewasa. Tapi ya mungkin kita mau ngomong kayak gitu, mungkin di Sunda mah anehnya bang ya ngomong anjing yang gobloknya ya, bener tuh bang. Udah jadi tradisi. Ya ibaratkan anjing teh titikna, goblok teh kemana? Ya, gitu. Bener kan? Kemana lu anjing goblok? Gitu anjing gitu kan. Nah, menurut Tekia gimana Tanggapannya buat kata anjay? Itu bukan suatu hal yang harus didebatin sih kalau menurut aku, nggak usah dipermasalahin juga. Lagian kan itu dari dulu juga emang sering disebutkan, apalagi sama golongan anak-anak Jakarta juga, Jaksel misalnya kayak gitu. Dan itu juga emang kalau menurut aku bukan bahasa kasar sih, itu kayak bisa dibilang kayak apa namanya, bahasa memuji kayak gitu. ada Kayak- jadi bisa pujian atau ledekan juga kan bisa, jadi nggak anjay itu nggak buruk semuanya gitu. Ya, Lagian mungkin. kita juga bisa ini apa namanya, bisa bedain mana yang salah mana yang benar juga kan. Jadi lebih bisa memposisikan kan buat yang udah dewasa gitu kan, kayak kita lah Iya. bisa memposisikan Ya, bilang bilang kata anjay itu apakah ada Temen. anak kecil gitu kan. Kalau ada anak kecil ya agak dijaga lah gitu, biar nggak dicontoh. Mungkin kalian juga nggak, ya mungkin kalau kalian berpikir gitu, ke orang yang nggak kenal masa anjay keren. Gimana Mungkin lur, orang gitu. Anjay, gimana lur? kan kayak gitu. Mungkin orang juga langsung siapa, mungkin kan kurang menanggapi. Udah gitu ya sekarang buat kata anjay lebih, misalnya kan kalau kata anjay itu membuat di tempat, maksudnya di teman-teman ya, di teman-teman, di ruang lingkup teman-teman, terus kayak lingkungannya sekarang ke teman, ya wajar lah nyebut anjay gitu kan daripada yang lain gitu kan. Di sisi lain kenapa sih gitu sama orang-orang sekarang tuh miris gitu, jangan miris pemikiran lah gitu untuk zaman sekarang tuh gitu kan. Mungkin orang lain juga nggak mungkin bilang anjay ke maksudnya ke orang lain gitu, tiba-tiba ke orang yang nggak kenal bilang anjay, mungkin orang yang nggak kenal juga lu siapa anjir gitu kan, nggak kenal. Apalagi ke anak kecil. Iya gitu kan, mungkin kita harus bisa menjaga bahasa mungkin di hadapan anak kecil maupun ya maksudnya di ruang lingkup di luar lah gitu. Maksudnya kalau misalnya sama ruang lingkup teman-teman sih nggak masalah gitu. Kalau misalnya orang yang masih bisa nerimain kan kita bercandaan gitu kan. Di tongkrongan makan. Iya, satu circle kayak gitu kan. Siapanya kan kita maksudnya mau anjing, goblok lah apa gitu, di Sundanya mau anjir gitu, mau anjrit, anjay pun sekalian nggak masalah kalau misalnya sama temen gitu kan, selagi kita kan bercandaan gitu, benar nggak? Betul banget. Nah sekarang kan kayak sekarang kontroversi lagi kan, salahin masalah kata anjrit sama anjir. Iya. Sekarang Tekia lah gitu, menurut Tekia kayak gimana sih gitu yang sampai harus dikontroversiin kayak gini gitu kan, sedangkan orang lain banyak orang yang berkarir gitu, dari kayak apa influencer kayak gitu kan udah ada bikin lagu anjay. Iya. Mirisnya sih gitu. Iya, Jadi gitu kan. kayak lagu kan ada lah dari dulu kan, itu entah tahun berapa ya grup itu Iya. judul anjay. Iya. Terus kan yang mirisnya banget mah kayak nama Asep Sanjaya, masa harus diganti jadi dihilangin anjaynya Asep Sa ya. Kan nggak logis juga. Sa aya masa kan Ya miris lah. Iya. mungkin buat temen-temen jangan apa kritis pemikiran lah buat zaman sekarang. Mungkin ya di sosial media pun kalian juga harus benar-benar smart people lah buat zaman sekarang mah ya, Mikir panjang. mikir panjang gitu. Terus kalian juga harus banyak-banyak maksudnya belajar kayak apa sih itu tuh kalau misalnya public speaking lah gitu. Iya. Untuk ucapan mau ke orang yang lebih dewasa ataupun lebih bawah, mungkin lebih baiknya kalau misalnya itu di ruang lingkup kalian mungkin banyak anak-anak, ya kalian juga harus bisa jagalah omongan itu gitu kan, jangan sampai anak-anak yang kecil juga ngikutin gitu. Mungkin ya di sisi lain emang sebenarnya juga nggak boleh sih gitu ya, tapi mungkin buat zaman sekarang udah hal lumrah lah buat kayak gitu. Nah terus bang, gimana bang? Ya memang kayak gitu. Ya intinya malah lebih ke menguruskan diri sendiri dulu aja. Ya. Jadi
gitu ya, lebih ke berkarya. Oh, berkaca. Bisa bercermin gitu ya. Mirror, Diri sendiri udah baik apa belum gitu ya. Nah, untuk Teh Kia nih pengen minta motivasi hidupnya gitu ya. Jadi Teh Kia teh kuat kan hidup sampai sekarang dari kecil ya. Pasti ada pengalaman yang membuat Teh Kia selalu bangkit. Mungkin Teh Kia juga pernah di masa merasakan keterpurukan dalam hidup. Iya. Nah, kasih tahu dulu aja lah pernah mengalami keterpurukan dalam hidup Teh Kia tuh apa gitu. Ya, kayak misalkan putus cinta atau keekonomiannya gitu, nggak bisa belanja ini, nggak bisa belanja itu, kayak zaman sekarang kan sedang COVID, segala kekurangan, segala membutuhkan gitu kan, tapi ya lebih ke mengatur lagi kan budgetnya dari gitu. Nah, Teh Kia pernah nggak gitu di pengalaman selain tahun ini? Pernah, dari beberapa tahun kebelakang juga pernah sih kalau kayak gitu. Tapi Kia lebih gimana ya, lebih bersyukur sama apa yang ada sih, nggak pernah lihat ke atas, contohnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita selalu lihat ke atas, kita nggak akan bisa kayak mereka gitu. Sebenarnya bersyukur apa yang sekarang jalanin aja kayak gitu. Nah, tips dari abang buat Teh Kia kan jangan selalu melihat ke atas. Kalau menurut abang selalu melihat ke depan. Pokoknya kalau ke atas atau ke bawah ntar notok gitu. Maksudnya nggak lihat ekonomi orang-orang yang di atas kita gitu. Jadi jangan terlalu kepengen kayak orang lain lah. Pengen ini itu, sedangkan duit nggak ada, sedangkan ekonomi kurang. Yang penting usaha aja. Dulu aja. Dan barusan teh bang, bentar dulu. Masa nggak ditanya status Teh Kia sekarang kayak gimana? Wajar. Teh Kia nih statusnya dalam percintaan. Percintaan. Tadi kan ngomongin kontroversi, terus bullying, gitulah, motivasi. Sekarang mah lebih ke percintaan. Berat juga ya. Baik buruknya percintaan Teh Kia gimana gitu ya. Jadinya ada, buruknya ada. Kakinya masa. Nah, status sekarang aja lah. Sekarang lagi single. Wih, Sendiri gitu. single sendiri. Gak pacaran, gak apa. Nah, itu yang mau daftar boleh. Buat teman-teman yang daftar, komen. Tapi ada manajemennya saya gitu. Nama Instagramnya apa teh? @KiaPTR R-nya 2 terus belakannya underscore. Kia Puter. Putri PTR Putri Putra. Putri lah. Peter. Nah, ini tentang cinta nih. Ya betul. Kan banyak nih zaman sekarang mah lagi usum bucin. Bucin. Beberapa tahun ke belakang nggak ada bucin. Langsung ini mah langsung sah gitu. Paling kalau tahun ke belakang mah jurdog. Jurdog itu apa? Juri bobogohan. Asupnya. Lebih ke bucin nih. Terus pernah mengalami pasti keterpurukan lagi nih. aduh. Dalam bercinta, tapi ini versinya. Bercinta. Jadi kalau ngomongin tentang kebahagiaan dalam bercinta banyak, dalam berpacaran banyak. Mungkin kayak misalkan nih dikasih bunga udah bahagia. Dia mah sering ngasih bunga. Aduh. Nah, ini mah kejelekannya lah gitu. Buruknya, jadi baik buruknya dalam percintaan Teh Kia kayak gimana sih? Buruknya. Buruknya dulu sekarang mah. Buruknya dulu. Buruk baru baik ya. Ya. Jadi buruknya gitu. Kayak buruk, misalkan ini buruk, ini buruk. KDRT. Aduh.
kayak yang udah nikah aja ada RT atau Terus pernah nih waktu pacaran misalkan ke Punclut atau kemana, tahu-tahu ada begal kayak gitu. terlalu jauh. Oh, Ke situ. Enggak ada jika abang dengan ini itu. Iya ntar pada bang. tahu. Oh. Ntar saya bisa apa? Masa jualan jagung gitu? Kotok ya. Nih, ceritain lah. Jadi biar jadi motivasi buat yang ini gitu, yang mau mendekati teteh dia. Kriterianya harus kayak gimana sih? Nah, itu aja lah ya. Daripada berbelit-belit gitu kriteria. Kriteria Itunya seperti apa gitu. Jadi keburukan dulu apa gimana sih aku bingung. Keburukan dulu dong. Mengumpulkan dulu. Kayaknya kamu kurang minum dulu deh. Minum dulu. Pantes bau lambung gitu. Oh. Bukan bau semut. Sama begini. Iya. Ya, Saking groginya dekat Teh Jaya. kan barusan bilang single. Jadi termotivasi lah. Mungkin abang masuk kriteria Teh Jaya. Tahu Enggak, deh. Ya. Kalau misalnya dalam hubungan, kalau dari sisi buruknya sih pernah sih sesuatu hubungan aku pernah itu kayak dibikin down banget gitu. Kayak misal dia sering nyakitin entah secara fisik atau mental kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dulu pernah pacaran sama orang yang emang Temperatur. ya, Temperatur mah suku. kayak gitu. Kayak temperamen Mungkin Temperatur. temperamental. Nah itu ya pokoknya itu kayak gitu yang kayak tinggi banget kayak gitu kayak dikit-dikit ya Emosi. terus lempar kayak gitu. Main fisik gitu Kalau fisik pernah ada pokoknya dia nggak bisa sambil bilang lari gitu. gitu, Yang sambil itu. jogging, Enggak push up. Enggak. Oh enggak. Kalau abang pacarannya pengen fisik. Ya, apaan tuh jadi tiap hari jogging. Kan bisa itu fisik. Jadi fisik itu nggak selalu buruk. enggak kan ini topiknya Oh, berarti tak buruk. Kembali ke buruk. iya kayak gitu. Burik. Ada satu lagi, gua rolok. Japati beren up. Japati. Jadi jangan Buat jadi lagi. Japati. Berpati. Oh, udah langsung Berpati. kembali ke Laptop. Buruk. apa laptop. Buruk aja caranya. Ya, Udah segitu buruknya mungkin. ya kalau misalnya cowok pernah sih nggak bukan cuma itu aja maksudnya ada yang pernah dimanfaatin juga ya kayak gitu Oh, sampai Oh dimanfaatin. jadi Kia tuh dimanfaatin. Iya. Jadi apanya? Jadi kacung. Apakah itu diporosin? Kayak material. duitnya pernah, terus tenaganya pernah. Antar jemput lah. Iya betul. Hmm. Kayak gitu. Sering pengalaman gitu ya, saya juga memanfaatkan cewek. Nggak gitu nggak boleh. Hah? Nggak sengaja itu mah heureuy. Kan saya mah tukang heureuy. Nggak boleh. Tukang bajol dia mah. Dianya aja baper gitu. Padahal mah heureuy sih. Sih. Nah. Iya bang. Jadi kalian udah tahu nih ke masa keterpurukan Teh Kiatul Ahyar. Ya, Oh iya. bahas lah gitu. Teh Kia. Iya. Kriteria jadi biar penonton teh tambah semangat Oh, buat menta'arufin menta'arufin Sebelah pokoknya mah eta mah engke deui kitu nu kedua gitu. kriteriana seperti apa? Kan kemungkinan besar ini mah. Abang juga Tahu kayak yang mungkin bosan, gini, mungkin gitu. mungkin abang juga kayaknya mau daftar ya. Hah? Mau daftar gitu. Belakang layar. Oh, enggak ya. Siap. Kriteria Kalau aku kriterianya kalau buat sekarang lebih ke jujur, dewasa, tanggung jawab kayak gitu. Kalau misalnya soal ganteng atau enggaknya itu belakangan aja gitu. Anggap aja bonus aja kayak gitu. Oh, Iya, gitu. Bang. ya. Siap. Gitu. Tuh buat kalian ya. Bukan buat saya itu mah, buat kalian malah. Tuh, ngarep. Tapi dia pengen banget kayak punya Abang kriteria pengen banget, romantis abang. kayak gitu.
Oh, abang romantis. Coba baperin dulu dong. Satu kata untuk membakari hashtagnya gitu. Masa iya sih enggak? Kan abang ini Ada tuh. yang nonton. Oh enggak kan biar yang nonton tuh meniru abang gitu. Enggak ada yang nonton, teman-teman saya lagi mangkal. Oh iya malam itu jadi kita ya. Iya, jadi bahan omongan. Dia normal lagi gitu kan takut. Ya udah nggak apa-apa, mendingan cobain gue buat gue. Nah jadi enggak. Jadi pokoknya kriteria Tekian nih buat para cowok ya, yang di situ mau yang di sana gitu. Mau yang di sini, lu jangan ketawa-tawa, hey. Jadi kru yang baper ya. Jadi apa jadi ikutan di sini gitu kan? Jadi intinya jujur, terus tanggung jawab, terus ya ganteng atau jelek itu mah bisa dikondisikan lah. Bonus. Jadi terakhir nih, motivasi hidup udah belum? Udah tuh. Ya mungkin buat sekarang mah enjoy time minum dulu aja. Haus tapi. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang Tegia atau yang episode selanjutnya tentang Kang Adel, komen di bawah. Stay tune. Biar kita ngedatengin lagi. Makin seru ini jauh dari Nusa Tenggara Barat. Oke banget ya bang. Ya pokoknya Tegia jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, sampai jumpa lagi di ruang Haru.